Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan nama saya Sofia Rosyadi dari kelas PTIKC Angkatan 24. Sini saya akan memaparkan terkait materi yang ditugaskan untuk ditonton. Pada materi ini, yang pertama itu ada materi ekuivalensi NFA dengan IMOV ke NFA tanpa IMOV. Jadi, inti dari materi ini tuh kita disuruh untuk mengubah NFA yang menggunakan IMOV menjadi NFA yang tanpa IMOV. Oke, langsung saja. Tapi jangan dulu. Eh, Sebelum kita mengubah, eh, mungkin perlu juga kita ketahui terlebih dahulu kenapa kita harus mengubah NFA itu dari yang ada IMOV-nya jadi tidak ada IMOV-nya. Jadi yang pertama itu eh, ada alasannya itu untuk mempermudah implementasi programnya karena secara teknis eh move atau epsilon move itu bersifat sangat deterministik. Jadi komputer itu bisa kesulitan mengeksekusi ya epsilon NFA karena pada setiap setnya itu komputer harus selalu mengecek apakah jalan pintas atau epsilonnya itu bisa diambil tanpa diinput. Terus ada juga tahap menuju DFA atau deterministik. Jadi tujuan akhir dari teori automata itu biasanya adalah membuat DFA atau deterministic finite automata. Karena DFA adalah jenis mesin yang paling stabil dan cepat. Terus yang ketiga itu ada efisiensi pencarian atau state space. Jadi setiap eh, ada epsilon move, eh, jumlah state yang mungkin aktif itu secara bersamaan itu bisa jadi lebih banyak. Jadi dengan kita mengubahnya itu bisa jadi lebih efisien. Terus alasan tiga itu standarisasi dan analisis. Jadi dalam analisis formal, NFA itu dengan epsilon move itu lebih mudah untuk dibuktikan kebenarannya karena secara matematis melalui tabel transisi eh, NFA itu jauh lebih bersih setiap kolomnya dan hanya berisi simbol input yang dalam bentuk alfabet. Terus juga menghindari loop yang tak berhingga. Oke, lanjut ke cara mengubahnya. Jadi langkah pertama untuk mengubah ekuivalensi NFA dengan IMOV ke NFA tanpa IMOV itu, yang pertama kita buat dulu tabel transisi dari NFA dengan IMOV-nya. Jadi misalnya di sini kan ada state key 0, key 1, key 2, key 3, dan key 4. Jadi ini adalah delta, ya deltanya. Terus dia itu di bawahnya ini adalah state-state yang ada. Terus ini untuk A, B, dan move-nya ini adalah inputnya. Jadi kalau misalnya dari state Q0 dengan input A itu dia akan menghasilkan transisi ke Q1. Jadi dari Q0, dari Q0, besar sekali loh. Dari Q0, kita hapus dulu. Dari Q0 dengan input A akan menghasilkan transisi ke Q1 seperti ini. Dan dari Q0 dengan input B tidak akan menghasilkan transisi kemanapun karena tidak ada. Terus dari Q1 dengan input A tidak akan menghasilkan transisi kemanapun sesuai diagram atau gambarnya. Eh, itu karena di sini memang cuman ada dari Q1 ini tidak ada transisi kemanapun. Jadi untuk input A, B ataupun IMOV-nya itu tidak ada transisi kemanapun. Terus untuk Q2 di sini untuk input A-nya itu dia akan pergi ke Q3 dan untuk input B-nya itu dia akan pergi ke Q4 atau final step-nya. Dan untuk remove-nya itu di sini tidak ada. Terus untuk Q3 karena di sini tidak ada transisi dari input A, B ataupun remove-nya maka hasilnya juga tidak ada dan sama juga dengan Q4. Jadi setelah membuat tabel transisinya, langkah selanjutnya itu adalah selanjutnya untuk langkah keduanya itu kita menentukan enclosure dari setiap stepnya. Jadi closure itu sendiri adalah
sebuah state yang dimana adalah himpunan semua state yang dapat dicapai dari satu state hanya dengan menggunakan transisi di move atau transisi kosong. Jadi kalau kita lihat di sini dari diagramnya dari Q0 eh, dia itu untuk transisi kosongnya itu ada dua, yaitu ke Q2 dan ke dirinya sendiri. Jadi untuk di cluster itu juga menghitung transisi ke dirinya sendiri. Jadi maka bisa ditulis di sini tuh untuk cluster dari Q0 itu Q0 dirinya sendiri dengan Q2. Nah ini. Terus untuk Q1 karena dia tidak punya transisi lain selain ke dirinya sendiri maka hanya tulis Q1. Terus untuk Q2 juga hanya Q2 dan Q3 tidak ada transisi kosong lainnya juga Q3 dan Q4 juga seperti itu. Lanjut setelah mendapatkan closure dari setiap state, selanjutnya itu untuk langkah ketiga itu kita mencari delta aksen dari setiap state dan setiap inputan dari state tersebut dengan rumus seperti ini. Jadi yang pertama dicari itu yang pertama dicari itu adalah closure dari state dengan inputnya. Jadi misalnya kalau kita pakai di sini adalah contoh Q1 delta aksen Q1 dengan inputan A, state Q1 dengan inputan A, maka closure di sini untuk Q1 dan QA itu kan kalau kita lihat dari tabel transisi closure dari Q1 dengan inputan A itu adalah 0. Jadi sehingga hasil di sini dia itu akan jadi closure dengan eh, transisi 0 sehingga hasilnya adalah 0. Selanjutnya mungkin kita pakai contoh lain lagi. Oke, lanjut untuk contoh lainnya itu ada di sini untuk ada untuk state Q0 dengan input A. Jadi yang pertama dicari itu wow 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 wow, wow. Jadi yang pertama dicari itu adalah closure dari Q0 dengan state A. Nah, closure-nya itu bisa kita lihat dari tabel closure tadi, itu ada Q0 dan Q2. Jadi bisa ditulis untuk closure dari delta Q0 closure-nya dari state Q0 adalah Q0 dan Q2 dengan inputan A. Nah, selanjutnya eh, untuk Q0 di sini kita cari lagi tabel transisinya. Jadi Q0 dengan inputan A, Q0 dengan inputan A, itu akan menghasilkan Q1. Jadi ditulis di bawahnya Q1. Terus untuk Q2 dengan inputan A, itu akan menghasilkan Q3. Jadi akan tulis Q3. Jadi delta aksen dari Q0 dengan input A itu adalah Q1 dan Q3. Selanjutnya untuk langkah selanjutnya itu eh, yang keempat itu adalah berdasarkan dari langkah ketiga kita buat tabel transisi diagram NFA tanpa remove. Terus untuk yang kelima tentukan final state untuk NFA tanpa remove yaitu final state awal ditambah state yang closure-nya menuju final state awal. Jadi setelah misalnya tadi kita sudah menentukan closure dari remove dari state semua state dan semua inputnya maka akan jadi tabel transisi baru. Tadi saya cuma kasih dua contoh tapi terlalu banyak. Terus untuk ininya kasih pindah dulu di sini. Jadi untuk yang baru kita buatkan diagram lagi seperti ini. Di Q0 dengan inputan A itu dia ke Q1 dan ke Q3. Ke Q1 dengan inputan A itu ke Q1 dan Q3. Terus Q1
yang inputan A dan B itu eh ya eh, tidak ada karena memang tidak ada transisi lagi. Terus untuk Q2, untuk inputan A itu di Q3 dan inputan B itu di Q4. Terus Q3 dan Q4 ini tidak ada transisi lagi. Jadi setelah langkah kelima maka jadilah NFA yang awalnya itu imove tapi diubah menjadi tanpa imove. Mungkin sampai situ saja untuk materi yang ke-9. Lanjut ke materi yang ke-10. Oke, lanjut untuk materi ke-10 yaitu find state transducer dengan menggunakan Moore Machine. Jadi di sini itu akan membahas eh, kalau misalnya kan find state automata yang umumnya itu terdiri dari dua, itu input dan output. Jadi inputnya itu berupa deretan karakter atau string, bisa satu atau nol, bisa A atau B. Terus outputnya itu berupa diterima atau tidak diterima. Jadi eh, outputnya itu hanya dua. Jadi apakah dia diterima atau tidak diterima. Sementara di finite state automata kita itu dapat membuat sebuah finite state automata dengan di finite state transducer kita tuh bisa membuat finite state automata dengan beberapa keluaran atau output. Jadi tidak hanya tentang diterima atau ditolak. Jadi di finite state transducer itu terdiri atas input dan output juga, tapi inputnya itu sama. Input itu berupa deretan karakter atau string, bisa berupa angka 1, 0, 2, 3, dan outputnya itu berupa penerjemahan string inputan menjadi string output. Jadi outputnya itu dapat berada pada setiap state atau label dari transisinya. The defined state transducer itu terdiri dari sejumlah state tanpa final state. Jadi transducer itu tidak ada final state-nya. Jadi semua state-nya itu kan kalau misalnya pakai final state itu eh kalau final state itu kan biasanya kayak begini. Terus Q1 terus ada lagi di gini. Kalau di FST atau final state transducer itu semua state-nya tuh begini saja. Tidak ada final state-nya. Terus step tersebut itu dihubungkan oleh transisi yang diberi label atau pasangan input atau output atau bisa disebut milli. Terus outputnya itu berasosiasi dengan set atau more. Terus FST itu dimulai dalam keadaan awal yang ditentukan dan melompat ke keadaan yang berbeda tergantung pada masukan atau inputannya sambil menghasilkan keluaran sesuai dengan tabel transisinya. Lanjut. Jadi ada dua jenis finite transducer yaitu Moore machine dan Mealy machine. Jadi yang akan dibahas di sini itu yang Moore machine. Terus untuk pada mesin Moore itu outputnya itu berasosiasi dengan state dan didefinisikan dengan 6 tuple yaitu Q itu adalah himpunan state-nya, sigma itu adalah himpunan simbol input, terus delta kecilnya itu fungsi transisi, terus S ini adalah state awal atau dimana itu S itu adalah state. Terus ini tuh adalah himpunan outputnya, terus lambda ini itu fungsi output untuk setiap stepnya. Kita langsung saja ke contohnya. Eh, di sini kita akan akan mencontohkan sistem yang memperoleh sisa pembagian atau modulus dari suatu bilangan dengan 3. Jadi di sini tuh untuk stepnya itu ada Q0, Q1, Q2. Untuk input outputnya itu ada 0 dan 1. Untuk S-nya itu ada eh, eh, state awalnya itu ada Q0. Terus untuk himpunan outputnya itu ada 0, 1, dan 2. Untuk fungsi inputnya itu, fungsi input 0-nya itu 0. Fungsi input 1-nya itu 1. Fungsi input 2-nya itu 2. Terus untuk state-nya itu untuk Q0 dengan input 0 itu Q0 dengan input 0 itu akan menghasilkan 0. Terus Q0 dengan input 1 akan menghasilkan Q1. Q1 dengan input 0 akan menghasilkan Q2. Q1 dengan input 1 akan menghasilkan Q1. Q2 dan dengan input 0 akan menghasilkan Q1. Dan Q2 dengan input 1 akan menghasilkan Q2. Lanjut ke
Slide selanjutnya, misalnya di sini ada pertanyaan 5 modulus 3 itu sama dengan berapa? Jadi 5 dalam binar itu adalah 101. Dan ini menjadi input dari more mesin pada contoh ini. Jadi fungsi transisinya kan tadi ada Q0, dari Q0 dulu. Nah, Q0 ini output state-nya adalah 0. A dimasukkan ke sini 0. Lalu untuk fungsi transisi Q1 dengan input 1 seperti ini tadi dari sini inputnya, maka akan menghasilkan Q1. Jadi dari Q0 dengan input 1 akan menghasilkan Q1 dan outputnya itu adalah 1. K1 ini dimasukkan ke sini. Terus untuk Q1 dengan input 0 sama dengan Q2. Jadi Q1 dengan input 0 itu akan pindah ke state Q2 dan output state-nya itu akan bernilai 2 sesuai di sini. Terus untuk Q2 dengan input 1 dari sini ke sini, tadi nolnya juga ini jadi inputannya di sini. Q2 dengan inputan 1 akan menghasilkan Q2. Jadi Q2 dengan inputan 1 akan menghasilkan Q2 itu sendiri dengan output state-nya itu adalah 2. Sehingga sisa dari 5 modul 3 itu sama dengan 2. Kenapa 2 yang diambil? Karena ini mengambil dari yang paling bawah, dari output state-nya. Selanjutnya, oh ya, sampai situ saja. Mungkin untuk more mesin. Selanjutnya untuk materi ke-10 itu ada pohon penurunan, parsing, dan ambiguitas dalam konteks pre-grammar atau CFG. Jadi, yang pertama itu ada pohon penurunan atau derivation tree atau parse tree. Di pohon ini adalah representasi grafis dari penurunan simbol-simbol variabel menjadi simbol-simbol terminal. Jadi komponennya itu ada akar, ada branch atau cabangnya, terus ada leaf atau daunnya. Jadi akarnya itu adalah simbol awalnya, branch atau cabangnya itu adalah penerapan aturan atau produksinya, terus leaf atau daunnya itu simbol terminal yang membentuk untai atau string jika dibaca dari kiri ke kanan. Terus metode penurunannya itu ada dua, itu leftmost derivation, di mana simbol variabelnya itu paling kiri diturunkan terlebih dahulu. Terus yang kedua itu ada rightmost derivation, yang di mana simbol variabel paling kanan itu diturunkan terlebih dahulu. Selanjutnya ada parsing atau penelusuran. Jadi parsing ini adalah proses untuk menentukan apakah suatu untaian atau string dapat dihasilkan oleh sebuah tata bahasa. Jadi secara garis besar ada dua strategi utamanya. Yang pertama itu top down parsing, yang dimana cara kerjanya itu dimulai dari simbol awal atau rootnya. Jadi dari simbol awal atau rootnya ini menuju ke simbol terminal atau daun. Terus analogi, mencoba mencocokkan input Pak dengan aturan produksi yang ada sejak awal. Terus yang ketiga itu contoh algoritmanya itu ada recursive descent parser dan LL parser. Yang kedua itu ada bottom up parsing. Jadi cara kerjanya itu dimulai dari simbol terminal daun dan mencoba menggabungkan kembali ke simbol awal atau rootnya. Analoginya itu seperti menyusun puzzle dari potongan-potongan kecil hingga menjadi gambar utuh. Untuk contoh algoritmanya itu seperti shift radius parser dan LR parser. Terus yang ketiga itu ada ambiguitas atau ambiguity, di mana sebuah tata bahasa itu dikatakan ambigu jika terdapat lebih dari satu pohon penurunan atau lebih dari satu leftmost derivation untuk menghasilkan satu untaian yang sama. Jadi penyebabnya itu karena aturan produksi yang kurang spesifik, biasanya pada ekspresi matematikanya seperti pencampuran antar penjumlahan dan perkalian. Terus ada masalah, misalnya komputer akan bingung menentukan hierarki operasi, misal apakah 2 tambah 3 dibagi 4 hasilnya 20 atau 14. Solusinya itu yang pertama itu mengubah aturan produksinya atau restrukturisasi grammar dan menentukan prioritas operator atau operator precedence. Jadi contoh kasus untuk ambiguity di sini tuh ada ini. Misalnya dalam ada aturan produksinya itu S diturunkan menjadi S tambah S atau S kali S atau ID. Jadi untuk untaiannya itu bisa jadi seperti ID tambah ID kali ID. Nah kan di pons A-nya itu di sini jadi ada ambiguitas di mana ada dua cara kerja, yang dimana itu ada ID tambah ID kali ID dulu dan juga ID ditambah dalam tanda kurung ID dikali ID dulu sesuai operator matematika. Nah, karena ada dua cara membangun pohon dengan input yang sama, maka tata bahasanya ini dinyatakan ambigu.
Oke, itu saja dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.